Kelas 11 IPS Metodis 5 Medan. Sebelumnya kita sudah belajar pembagian suku banyak berbentuk linier X kurang A atau X tambah A. Kemudian kali ini masih di yang berbentuk linier juga. Ini X-nya berpangkat 1, tetapi pembaginya berbentuk AX kurang B dan AX tambah B. Baru selanjutnya nanti pembaginya berbentuk non-linier. Nah, contohnya tentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian 2x pangkat 3 kurang x kuadrat tambah x kurang 2 yang dibagi oleh 2x kurang 1. Ini bisa kita lakukan dengan cara bersusun. Cara yang pertama yang sebenarnya tidak susah untuk kamu pahami. Baik, kita lakukan cara bersusun. 2x pangkat 3 kurang x pangkat 2 tambah x kurang 2 dibagi oleh 2x kurang 1. 2x pangkat 3 dibagi 2x kan x pangkat 2. X pangkat 2 kali 2x, 2x pangkat 3. X pangkat 2 kali minus 1 minus x pangkat 2. Operasi yang kita gunakan di sini operasi kurang. Ini dikurang ini habis, ini pun dikurang ini habis, tinggal x kurang 2. X dibagi 2x adalah setengah. Ya. Nah, setengah kali 2x kan X, setengah kali min 1 min setengah, operasi kurang lagi. X dikurang X 0, min 2 kurang setengah adalah minus 3/2. Oke, inilah sisaannya. Ya, atau SX-nya. Oke, inilah hasil baginya. Hasil bagi, oke, atau HX-nya. Oke. Nah, ini kan suku banyaknya, hasil bagi ini, sisanya ini, pembaginya ini. Nah, boleh juga kita gunakan cara Horner. Oke. Tapi perhatikan dulu pembaginya. Pembaginya kan 2x kurang 1 ya. Oke, lihat dulu pembagi. 2x kurang 1 samakan dulu dengan 0. 2x sama dengan 1. X sama dengan setengah. Nah, maksud saya di sini sebenarnya ini hanya membantu ketika kita membuat nanti di Horner. Yang pertama membuat di Horner adalah tuliskan semua koefisien dari variabelnya. X pangkat 3 koefisiennya 2, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0. 2 min 1, 1 min 2. Koefisiennya 2 min 1, 1 min 2. 2 min 1, 1 min 2. Nah, kemudian apa yang kita dapat tadi itu setengah. Ini kita taruh di sini. Oke, operasi yang kita gunakan jangan lupa tambah, bukan kurang ya. Nah, ini turunkan ke bawah. 2 kali setengah, 1 min 1 tambah 1, 0. 0 kali setengah, 0. 1 tambah 0, 1. 1 kali setengah adalah setengah. Min 2 tambah setengah adalah minus 3/2. Oke, sudah dapat sisaannya sama. Oke, ini sama dengan yang kita dapat tadi sisaannya, yang ini. Oke, tetapi hati-hati di hasil bagi. Oke, nah ini harus kamu bagi 2 karena ini tadi koefisiennya adalah koefisien pembaginya 2, koefisien X-nya maksud saya. Koefisien X-nya 2. Jadi ini harus kamu bagi 2. Nah, berarti HX-nya adalah, nah ini kan suku banyaknya berpangkat 3, pembaginya berpangkat 2, maka hasil baginya berpangkat 3 kurang 1. Ulangi sekali lagi, maaf ya. Suku banyaknya berpangkat 3, pembaginya berpangkat 1, maka hasil baginya berpangkat 3 kurang 1, 2. Oke, paham ya? Jadi ini berpangkat 2. Jadi kita tulis 2x pangkat 2 pangkat 1, 0x pangkat 1, 0 saja, tambah 1. Tetapi semua harus bagi 2. Saya bilang tadi harus bagi dengan koefisien dari X pembagi ini. Oke, bagi 2. Jadi hasil baginya adalah 2x pangkat 2 dibagi 2 adalah X pangkat 2, 1 dibagi 2 adalah setengah. Jadi benar jawabannya sama dengan ketika kita lakukan dengan cara bersusun. Tetapi di sisaannya kamu jangan bagi 2 ya. Jadi sisanya tetap seperti ini. Oke, paham ya? Jadi kalau nanti ada soal suku banyak dibagi misalnya 3x tambah 1, nanti kalau kamu memilih Horner,
buat dulu seperti ini untuk menentukan bilangan yang kamu letakkan di bagian ini. Tidak susah ya. Jadi satu contoh soal untuk bentuk seperti ini saya pikir sudah sangat cukup untuk kamu pahami ya. Nah, kemudian jika pembagi suku banyak berbentuk non-linear. Jadi kita langsung ke contoh soal. Ini suku banyak, fungsi suku banyaknya adalah x pangkat 4 kurang 3x pangkat 3 sampai nanti x kurang 6 ini. Dibagi oleh x kuadrat kurang x kurang 2. Ini yang disebut dengan pembaginya ini berbentuk bukan linear. Nah, cara pertama boleh kita menggunakan cara bersusun untuk menyelesaikan hasil pembagiannya. Oke, bersusun. Oke, nah ini x pangkat 4 kurang 3x pangkat 3 kurang 5x pangkat 2 tambah x kurang 6 kita bagi dengan x pangkat 2 kurang x kurang 2. Kita bagi x pangkat 4 dibagi x pangkat 2 kan x pangkat 2 kalikan x pangkat 4 ini kurang x pangkat 3 ini kurang 2x kuadrat. Operasi yang kita gunakan operasi kurang, ini coret. Ini minus 3x pangkat 3 kurang x pangkat 3 minus 2x pangkat 3. Minus 5x pangkat 2 kurang 2x pangkat 2 adalah minus 3x pangkat 2 tambah x kurang 6. Paham ya? Nah, kemudian kita bagi lagi. Minus 2x pangkat 3 dibagi x pangkat 2 kan minus 2x. Minus 2x kali x pangkat 2 kan minus 2x pangkat 3. Minus 2x kali x tambah 2x kuadrat minus 2x kali minus 2 tambah 4x kurangkan. Ini habis. Minus 3x kuadrat minus 2x pangkat 2 adalah minus 5x pangkat 2. X kurang 4x adalah minus 3x. Nah, kemudian minus 6. Oke. Kita bagi lagi. Minus 5x pangkat 2 dibagi x pangkat 2 adalah minus 5. Oke, minus 5 kali x pangkat 2 adalah minus 5x pangkat 2. Minus 5 kali x minus x adalah 5x. Nah, kemudian minus 5 kali minus 2 adalah tambah 10. Operasi kurang lagi nih habis. Minus 3x minus 5x minus 8x. Minus 6 kurang 10 adalah minus 16. Nah, ini tidak bisa dibagi lagi karena pangkat di sini pangkat 1 yang mau dibagi pangkat 2. Jadi ini kita anggap merupakan apa? Kita sebut ini sisaannya. Sisaannya adalah minus 8x kurang 16. Dengan hasil bagi ini, hasil bagi kita tuliskan di sini, x pangkat 2 kurang 2x kurang 5. X pangkat 2 kurang 2x kurang 5. Baik. Nah, cara yang kedua bisa kamu lakukan dengan cara Horner. Caranya sama tetapi cara Horner ini dipakai jika, oke ingat ya, ini jika pembagi bisa difaktorkan, dapat difaktorkan, masuknya dibuat dalam perkalian faktor-faktor linearnya. Oke, jadi pembaginya ini kan pembagi QX-nya. Biasanya kan pembagi kita simbolkan dengan QX. Nah, x kuadrat kurang x kurang 2 harus kita faktorkan menjadi x kurang 2x tambah 1 ya. Oke. Nah, jadi nanti pembuat nolnya di sini kan x sama dengan 2, x sama dengan min 1. Paham ya? Min 2, di sini kan 2 kurang 2, 0. Atau min 1 tambah 1, 0. Pembuat nolnya. Nah, kemudian kita tempatkan juga koefisien-koefisien dari suku banyak ini. Variabel-variabelnya 1, min 3, min 5, 1, min 6. Oke, saya tuliskan seperti ini. 1, min 3, kemudian min 5, 1, min 6. Oke, 1, min 3, min 5, 1, min 6. Oke, sudah benar. Nah, ketika kamu melakukan cara Horner, cara Horner, ini kamu buat dulu angka 2 di sini. Boleh sih angka min 1 duluan, terserah. Oke. Nah, jadi kalau kamu duluan letakkan angka 2 di sini tidak masalah. Angka min 1 pun boleh. Kamu boleh pilih salah satu dari faktornya ini. Nah, kemudian kamu kosongkan di sini, operasi tambah di sini.
Nah, di sini 1 kali 2 2, min 3 tambah 2 adalah min 1, min 1 tambah 2 kali 2 adalah min 2. Oke. Udah benar semua ya. 1 kali 2 2, min 1, min 1 kali 2 min 2, min 5 tambah min 2 min 7, min 7 kali 2 min 14, kemudian 1 kurang 14 adalah min 13, min 13 kali 2 adalah min 26, kemudian min 6, kemudian kurang 26 minus 32. Nah, perhatikan karena kita bagi sementara dengan X kurang 2 ini kan berpangkat 1. Maka sisaannya pasti berpangkat 0. Artinya hanya ini sisaannya. Oke, ini sisaannya. Sisaan yang pertama kita buat S1. Nah, kemudian ini hasil bagi yang pertama kita sebut ini H1. Oke, H1 ini kita buat lagi 1 min 1 min 7 min 13. Kemudian kita lakukan operasi Horner lagi dengan menggunakan angka min 1 di sini. Oke, tadi sudah 2 ya, sekarang min 1. Lakukan lagi, sini operasi tambah 1 kali min 1 min 1. Min 1 tambah min 1 adalah min 2. Min 2 kali min 1 2. Nah, kemudian min 7 tambah 2 adalah min 5. Min 5 kali min 1 adalah 5. Min 13 tambah 5 adalah 8. Karena tetap pembaginya berpangkat 1 ini, maka sisanya berpangkat 0 atau sebuah konstanta. Ini adalah sisaan yang kedua. Nah, inilah hasil baginya. Hasil bagi totalnya ini. Hasil baginya adalah, kan tadi soal kita berpangkat berpangkat 4, pembaginya berpangkat 2. 4 dikurang 2 2, maka hasil bagi ini berpangkat 2. Kita tuliskan mulai, berarti 1x pangkat 2 kurang 2x pangkat 1 kurang 5. X kuadrat kurang 2x kurang 5. Kita cocokkan x kuadrat kurang 2x kurang 5. Benar. Tetapi perhatikan waktu di bagian dari sisaannya ini. Nah, untuk mencari sisaannya, ini Sx, sisaan totalnya jadinya ya. Oh, ini minus 8 ini ya, maaf ya, minus 8 minus 13 tambah 5 minus 8. Untuk mencari sisanya gini, sisaan yang kedua kalikan dengan bentuk linier yang pertama tadi ini. Ini yang kamu buat di sini kan, X kurang 2. Jadi kalikan dengan X kurang 2, baru tambahkan dengan sisaan yang pertama. Oke, saya letakkan di sini ya, biar cukup kertasnya ya. Nah, berarti sisaannya adalah, ini sisaan yang kedua, minus 8 kali X kurang 2, tambahkan dengan sisaan yang pertama. Oke, minus 8X tambah 16 kurang 32. Minus 8X kurang 16. Cocokkah dengan ini? Benar, sama. Nah, jadi sebenarnya tergantung kamu nanti pilihannya, mau pilih yang mana, apakah bersusun ataukah Horner. Kalau saya sebenarnya lebih suka langsung bersusun saja, karena tidak repot 2 kali kerja seperti ini. Tetapi ada cara ketiga yang dikembangkan oleh Kino, lanjutan dari cara Horner. Kino itu adalah pengarang buku yang kita pakai. Nah, coba kita perhatikan cara yang ketiga ini. Nah, ini tadi soalnya kita lakukan dengan cara Horner-Kino. Oke, tetap kita letakkan ini koefisien-koefisiennya ini di sini 1 min 3 min 5 1 min 6. Nah, ini berpangkat 2. Nah, kalau biasanya Horner kan hanya 1 baris kita tambahi di sini. Kalau di sini kita buat 2 baris. Ini sekali, ini 1 lagi. Oke. Nah, kemudian angka berapa kita letakkan di sini. Jadi Horner-Kino ini tidak harus memfaktorkan ini. Kalau Horner tadi kan ini harus bisa difaktorkan, ya. Nah, di Horner-Kino ini tidak mesti harus kamu faktorkan, karena tidak semua nanti pembaginya bisa kamu faktorkan. Faktor-faktor linear tentunya, ya. Nah, jadi caranya adalah meletakkan angka di sini saya buat catatannya ya.
lihat angka terakhirnya yang berpangkat 0 dulu, lihat. Ini yang berpangkat 0 ini kan. Nah, buat dulu kata minus, selalu kalikan dengan minus dulu. Minus kali berpangkat 0 minus 2 dibagi koefisien X berpangkat 2, 1. Hasilnya 2, itulah di sini. Nah, kemudian satu lagi habis berpangkat 0 berpangkat 1. Ini kan selalu kata minus ya. Minus lalu berpangkat 1 ini kan minus 1 ini. Min 1 dibagi koefisien X pangkat 2, 1. Selalu dibagi koefisien X pangkat 2. Selalu ada kata minus ini. Minus kali minus, minus 1, positif 1. Jadi di sini 1. Nah, kemudian mana yang kita kosongkan? Yang pertama, di baris pertama yang ini, kosongkan 2 kolom. Nah, di baris kedua juga kosongkan 2 kolom. Tetapi, cara mengosongkannya adalah 1 di kolom pertama ini. Ini kan kolom, 1 lagi di kolom terakhir. Oke, begini dia. Paham ya? Nah, kemudian operasi yang kita gunakan sini operasi tambah. Oke, di sini 1 turunkan ke bawah. Nah, 1 ini kamu harus kalikan ke sini dan ke sini. Jadi harus sekaligus dua-duanya serentak kamu kalikan untuk kamu tempatkan nanti. Maksudnya gini, 1 kalikan dengan 1 letakkan di sini. Lalu 1 kalikan dengan 2 letakkan di sini. Sementaranya yang sudah bisa kamu jumlahkan. Ini kan sudah lengkap angkanya. Min 3 tambah 1 min 2. Paham ya? Nah, kemudian kalikan lagi. Harus kedua-duanya kamu kalikan. Min 2 kali 1, min 2. Min 2 kali 2, min 4. Yang sudah bisa kamu jumlahkan. Min 2 tambah min 2 kan 0. 0 kali tambah min 5, min 5. Kalikan lagi. Min 5 kali 1, min 5. Min 5 kali 2, min 10. Nah, 1 kurang 4 kurang 5 minus 8. Min 6 tambah min 10 adalah minus 16. Yang merupakan sisaan adalah 1 kolom setelah tanda ini, tanda kosong dari belakang. Jadi kalau seandainya ada 2 tanda kosong di sini, sisaan dari sini, dari kolom yang ini. Jadi sisaan yang ini, langsung tandai aja sisaan ini. Inilah sisaannya. 1 kolom setelah ini kan ini. Berarti sisaannya yang ini. Sisaannya adalah min 8, min 16. Min 8x maksudnya. Min 8x, min 16. Ini hasil baginya. Hasil baginya adalah berpangkat 2, berpangkat 1, berpangkat 0. X pangkat 2 kurang 2x kurang 5. Akan sama dengan jawaban yang tadi. Nah, coba kita kerjakan satu contoh soal lagi ya. Nah, ini misalnya, tentukan hasil bagi dan sisaan, ini suku banyaknya, ini pembaginya. Ini pembaginya berpangkat 3. Oke. Cara pertama, kita boleh lakukan dengan cara Horner, cara bersusun. Oke. Nah, cara bersusun ini kan mudah. Makanya kalau pembaginya nanti non-linear, biasanya anak murid lebih suka menggunakan cara bersusun. Ya. Kecuali nanti Horner-Kino itu barangkali tidak terlalu susah hanya karena masalah latihannya itu nanti ya. 2x pangkat 4 dibagi x pangkat 3 kan 2x. 2x kali x pangkat 3, 2x pangkat 3. 2x kali x pangkat 2 berarti tambah 2x pangkat 2. 2x kali 1, 2x. Operasi yang kita gunakan operasi kurang. Maaf, 2x pangkat 4. 2x pangkat 4, ini 2x pangkat 3. Kemudian ini 2x ya. Oke, operasi yang kita gunakan operasi kurang. Oke, ini habis. Minus 4x pangkat 3, minus lagi 2x pangkat 3, minus 6x pangkat 3. 3x pangkat 2, tidak ada yang ada di sini menggunakan 3x pangkat 2. 6x kurang 2x, 4x tambah 5. Kita bagi lagi. Minus 6x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 adalah minus 6. Kalikan minus 6x pangkat 3. Kemudian minus 6 kali x pangkat 2 minus 6x pangkat 2. Minus 6 kali 1 minus 6. Operasi yang kita gunakan kurang. 3x pangkat 2 kurang 6x pangkat 2, 9x pangkat 2 tambah 4x. 5 kurang 6, 11.
Baik, ini adalah sisaannya karena memang tidak bisa lagi dibagi. Ini adalah sisaannya. Oke. Kemudian nanti hasil baginya adalah ini. Hasil baginya 2x kurang 6. Nah, bagaimana menggunakan Horner untuk ini? Nah, kita anggap ini tidak bisa difaktorkan. Dan kamu pun mungkin barangkali ada di antara kamu yang repot memfaktorkan ini. Ya kan? Oke. Langsung kita kerjakan dengan cara Horner-Kino. Oke, kita kerjakan dengan cara Horner-Kino seperti ini. Kita letakkan dulu Horner-Kino, kita letakkan dulu koefisien-koefisiennya ini. 2, min 4, 3. Nih, 2, min 4, 3. Berurutan dia ya. 4, 3, 2, betul. 2 min 4, 3, 1, 0. 65. Oke, 65. Nah, kemudian ini berpangkat 3 pembaginya. Berpangkat 3 pembaginya berarti ada 3 baris lagi yang harus kita tambahkan. Seperti ini. 1, 2, oke, 3. Oke, di sini. Nah, yang pertama ini kan berpangkat 0. Berpangkat 0 dia koefisiennya 1. Oke, caranya kan minus 1 dibagi 1. Hasilnya minus 1. Di sini kita letakkan minus 1. Nah, kemudian berpangkat 0, berpangkat 1. Berpangkat 1 di sini 0. Jadi 0 saja buat di sini. Ya. Kemudian berpangkat 2. Berpangkat 2. Jadi harus kamu urutkan berpangkat 0, berpangkat 1, berpangkat 2, berpangkat 1, 1. 1 kali minus, minus. Minus dibagi 1 kan minus 1 juga. Oke. Minus 1. Jadi yang kamu kosongkan di sini 3. 1, 2, 3. Nah, di baris kedua kosongkan 3, tetapi cara mengosongkan 3 gini, 1, 2, ini. Di baris ketiganya ini kosongkan 1, 2, 3. Jadi setiap baris kosongkan 3 tempat. Nah, saya bilang nanti sisaannya adalah 1 kolom setelah tanda kosong yang terakhir ini. Jadi nanti sisaannya di sini. Sisaannya yang ini nanti, hasil yang di sini. Nah, maksudnya apa? Coba kita lakukan. 2 kali min 1, min 2. 2 kali 0, 0. 2 kali min 1, min 2. Yang bisa sudah dijumlahkan, jumlahkan. Min 4 tambah min 2, min 6. Kalikan lagi dengan semua ini. Min 6 kali min 1, 6. Min 6 kali 0, 0. Min 6 kali min 1, 6. Jumlahkan lagi 3 tambah 6, 9. Kalikan lagi, tidak ada lagi yang perlu dikalikan ya. Tidak ada lagi yang bisa dikalikan. Nah, sisaannya yang ini. Ya. Oh, ini harus kita jumlahkan maksudnya. 6 kurang 2, 4. 5 tambah 6, 11. Sisaannya yang ini. Sisaan yang ini. Jadi sisaannya adalah 9x kuadrat tambah 4x tambah 11 ini. Samakah dengan jawaban yang ini? Oke, sama. Oke, jadi jumlahkan semua yang ini. Sisaannya adalah setelah kolom setelah tanda kosong pada baris terakhir ini. 1 kolom setelah tanda kosong ini. Oke, di sini. Nah, inilah hasil baginya. Hasil baginya adalah, nah, karena pembaginya berpangkat 3 sedangkan berpangkat 4, suku banyaknya berpangkat 3, hasil baginya 4 kurang 3, 1, maka hasil baginya adalah berpangkat 1. 2x pangkat 1 kurang 6. Masih susah? Oke, ini cara, sekali lagi cara Horner-Kino kita gunakan kalau kita anggap ini tidak bisa difaktorkan. Pun sepertinya dibanding cara Horner lebih efektif menggunakan ini. Hanya kamu harus bijak ketika menggunakan angka-angka yang akan kamu tampilkan di sini. Baik, satu contoh soal lagi biar kamu lebih paham. Tentukan hasil bagi dan sisaan dari ini suku banyaknya, ini X ini ya. Oke. Kemudian dibagi ini.
kita jawab, kita gunakan dulu dengan cara bersusun. Cara bersusun. Oke. 6x pangkat 4 tambah x pangkat 3 tambah 13x tambah 10 dibagi oleh 2x pangkat 2 kurang x tambah 4. Oke, nanti kalau salah berhitung kamu langsung tanggapi ya, karena saya tidak mempersiapkan sebenarnya langsung hasilnya. Jadi kadang karena menulisnya langsung ada hal-hal yang keliru nanti waktu berhitung. 6x pangkat 4 dibagi 2x pangkat 2 adalah 3x pangkat 2. Oke, 3x pangkat 2 kali 2x pangkat 2 adalah 6x pangkat 4. 3x pangkat 2 dikali minus x minus 3x pangkat 3. 3x pangkat 2 kali 4 adalah 12x pangkat 2. Operasi yang kita gunakan operasi kurang. Ini coret. Nah, kemudian x pangkat 3 dikurang-kurang 3x pangkat 3 adalah 4x pangkat 3. 0 kurang 12x pangkat 2 minus 12x pangkat 2 tambah 13x tambah 10. Kita bagi lagi. 4x pangkat 3 dibagi 2x pangkat 2 adalah 2x. Kita kalikan 2x kali 2x pangkat 2 adalah 4x pangkat 3. 2x kali minus x minus 2x pangkat 2. 2x kali 4 8x. Operasi kurang. Ini coret. Ini minus 12x pangkat 2 kurang 2x pangkat 2 minus 10x pangkat 2. 13 kurang 8 adalah 5x. Nah, kemudian tambah 10. Nah, ini masih bisa dibagi. Minus 10x pangkat 2 dibagi 2x pangkat 2 adalah minus 5. Minus 5 kali 2x pangkat 2 adalah minus 10x pangkat 2. Minus 5 kali x adalah tambah 5x. Minus 5 kali 4 adalah minus 20. Oke. Ini coret, ini 30. Ini adalah sisaannya, tidak bisa lagi dibagi. Mudah-mudahan tidak ada perhitungan yang salah. Oke, ini hasil baginya. Kita tulis dulu di sini. 3x pangkat 2 tambah 2x kurang 5. Nah, kalau kita menggunakan cara Horner, ini harus kita faktorkan. Nah, kamu tentu akan kesulitan memfaktorkan ini menggunakan bilangan-bilangan, apalagi bilangan bulat misalnya, ataupun pecahan biasa, faktor linearnya. Nah, kita anggap tidak bisa kita faktorkan. Nah, kita menggunakan Horner-Kino aja. Cara Horner-Kino. Oke, kita tempatkan tetap koefisien-koefisien pada suku banyak. 6 berpangkat 4 berpangkat 3 berpangkat 2 0 ya. Jadi nanti 6 1 0. Oke. 6 1 0. Kemudian 6 1 0 berpangkat 1 berpangkat 0 13 10. 13 10. Oke. Nah, kemudian karena pembaginya berpangkat 2, ini berpangkat 2, maka kita tambahi 2 baris seperti ini di sini. Oke. Yang pertama, ini kan berpangkat 0, 4. Minus 4. Ini minus 4 per koefisien x pangkat 2, 2. Hasilnya minus 2. Di sini minus 2-nya. Itu tujuan saya membuat ini ya. Satu lagi, berpangkat 0 berpangkat 1. Minus tetap berpangkat 1. Koefisiennya kan minus 1. Dibagi 2. Hasilnya adalah setengah. Maka kita letakkan di sini setengah. Kosongkan 2 kolom. Di baris kedua kosongkan 2 kolom, 1 di sini, 1 lagi di ujung. Tadi sudah ada kalau pembagi berpangkat 3 ya. Harus kamu paham waktu menggunakan Horner-Kino. Kemudian di sini turunkan angka 6, kalikan ke semua. 6 kali setengah adalah 3. 6 kali minus 2 adalah minus 12. Jumlahkan 1 tambah 3, 4. 4 kali setengah adalah 2. 4 kali minus 2 minus 8. Minus 12 tambah 2 adalah minus 10. Kemudian minus 10 kali setengah adalah minus 5.
Minus 10 kali minus 2 adalah 20. Jumlahkan lagi, 13 kurang 8 kurang 5 kan 0. 10 tambah 20 adalah 30. Nah, yang disebut dengan sisaan adalah satu kolom setelah tanda kosong di bagian ini. Jadi kolom yang ini. Ini dia. Jadi sisaannya adalah harusnya 0x tambah 30. Kita tuliskan aja 30. Dengan hasil bagi yang ini, hasil bagi adalah 6x pangkat 2 tambah 4x kurang 10. Apakah sama? Oh, dibagi 2. Karena pembaginya harus ini. Pembaginya ini kan berpangkat 2. Maaf ya. Ini harus bagi 2. Oke. Hasilnya menjadi 3x kuadrat tambah 2x kurang 5. Hati-hati ya. Kalau pembaginya koefisien dari pangkat tertinggi pada pembagi tidak satu. Pun di Horner begitu tadi ya. Kalau kita menggunakan Horner di waktu bagian yang pertama tadi, pembagi berbentuk AX kurang B. Jadi 3x kuadrat tambah 2x kurang 5. Benar hasil baginya. Harus dibagi 2 ya. Hati-hati kalau menggunakan Horner, baik Horner biasa maupun Horner Kino ketika mendapatkan hasil bagi jika pembaginya adalah koefisien pangkat tertingginya bukan 1. Baik, saya pikir contohnya sudah sangat cukup untuk kamu pahami. Jika kamu kurang paham, nanti boleh tanya ke Pak Barto lagi. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.